Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitriani Panggabean, Guru Ekonomi di SMA Negeri 8 Batam, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan NIM 231446504. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIP di kelas 11 IPS 5 di SMA Negeri 8 Batam dengan materi pengangguran. Selamat menyaksikan.
perkembangan teknologi yang cepat dan besar. 2. Ketidaksiapan masyarakat. 3. Rendahnya keinginan untuk belajar teknologi. Solusi penggunaan teknologi: 1. Mengikuti perkembangan teknologi. 2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. 3. Mengadakan pelatihan. 4. Penggunaan teknologi. Pengaturan teknologi ditimbulkan oleh adanya penggantinya tenaga manusia oleh mesin-mesin dan lainnya disebabkan perkembangan teknologi. Contoh pengaturan teknologi: hilangnya pekerjaan seseorang akibat penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga kerja orang. Misalnya saja, sebelumnya dibutuhkan banyak petani untuk memanen padi di sawah, karena semuanya dilakukan dengan cara manual. Oke, dari hasil dari wawancara wanita kelompok 1 tentang pengaturan teknologi. Silakan siapa yang ingin bertanya tentang pengaturan teknologi? Saya Bu. Oke. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pengaturan teknologi? Oke, tentang pengaturan teknologi, silakan jawab tadi. Tanya, silakan dijawab. Penggunaan teknologi adalah cara kerja seseorang melakukan penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga kerja orang. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Oke, silakan. Kegiatan asli yang menggunakan peralatan canggih dapat meningkatkan keterampilan di masyarakat. Penggunaan teknologi dan peralatan canggih dapat menyebabkan pergantian tenaga kerja manusia. Dengan kemajuan teknologi, kegiatan produksi akan lebih mengarah pada sistem padat modal dibanding pada karya. Oke, siap terus dulu buat teman kita. Sekian dari Bapak kami. Terima kasih. Oke, kelompok 2 silakanlah presentasikan hasil wawancaranya. Pagi semuanya. Baik. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengaturan struktural. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang ditawarkan pekerja dan keterampilan yang diminta oleh pengusaha. Dampak yang dirasakan yaitu pertama, hilangnya keterampilan yang dipunyai masyarakat atau seseorang. Yang kedua, tingkat kemakmuran yang ada di masyarakat akan menurun, dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi akan berjalan semakin lambat, dan yang terakhir adalah hilangnya pendapatan. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan kerja menyesuaikan sama pekerja yang bekerja. Yang kedua, mendirikan industri padat karya dengan melibatkan tenaga kerja yang banyak. Dan yang ketiga, menambah mobilitas modal serta tenaga kerja. Terima kasih. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran struktural agar tidak terjadi pengangguran di kerja manusia? Cara mengatasinya: 1. Mengadakan pelatihan kerja menyesuaikan formasi kerja yang tersedia. Yang kedua, mendirikan industri padat karya dengan melibatkan tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga, menambah mobilitas modal serta tenaga kerja. Oke, ada lagi lain? Oke, silakan. Saya apa yang menjadi dampak yang menjadi dampaknya adalah yang pertama yaitu tingkat kemakmuran yang ada di
masyarakat akan menurun. Yang kedua, hilangnya pendapatan. Oke, kasih hapus dulu. Pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengangguran musiman. Jadi berdasarkan hasil dari wawancara kami bahwa tentang pengangguran musiman itu adalah pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musiman atas permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam satu tahun. Contohnya yang kawan petani, hal ini karena pekerjaannya sangat tergantung pada alam. Yang kedua, nelayan di Situbondo mulai beralih dari nelayan menjadi buruh bangunan karena adanya pendidikan. Ketiga, pembangunan atau proyek. Hal ini disebabkan pekerjaan mereka umumnya menunggu panggilan atau adanya rencana pembangunan pada saat-saat tertentu. Yang berikutnya, dampak pengangguran musiman. Pertama, bagi negara, tingkat pengangguran masyarakat tidak mencapai maksimum. Yang kedua, pendapatan nasional dari sektor pajak akan berkurang. Yang ketiga, tentu saja perkembangan ekonomi akan bergerak berlambat. Yang kedua, bagi individu, seseorang dapat mengalami hilangnya pendapatan dalam beberapa waktu, hilangnya kemampuan menjadi kakak bagi individu, berkurangnya atau hilangnya kesejahteraan. Berikutnya cara mengatasinya. Pertama, bijak mengelola keuangan. Jika pekerjaan sudah ditentukan dalam saat-saat tertentu saja, maka keuangan harus diatur dengan baik supaya dilalui di kemudian hari. Yang kedua, mencari usaha sampingan. Ada baiknya kegiatan atau usaha direncanakan ketika sedang dalam masa tidak bekerja. Modal dari hasil bekerja pun dapat digunakan untuk bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, berinvestasi. Jika dana darurat sudah ada dan sudah memiliki usaha, ada baiknya Anda menabung melalui investasi. Berikut dari presentasi kami, ada yang mau bertanya? Silakan ada pertanyaan tentang materinya. Oke, silakan berdiri. Mengapa petani termasuk pengangguran musiman? Karena petani bergantung kepada kondisi alam, perbedaan cuaca, atau musim dalam pemeliharaan petani. Yang lagi mau bertanya? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh pengangguran musiman. Contohnya ada nelayan, petani, kuli bangunan, atau kuli proyek. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Oke, kasih hapus dulu. Dari pengamatan Ibu, perhatiin hasil dari wawancara kamu yang telah kamu tuangkan dalam hidup pokoknya. Pada kelompok 1, Ibu lihat hasil BPT-nya sangat jelas dan baik. Begitu juga dengan kelompok 2 dan 3, hasil wawancaranya baik dan jelas. Nah, di sini apakah kamu sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini tentang pengangguran? Sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pengangguran pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Pengangguran merupakan suatu masalah strategis di sektor perekonomian di suatu negara. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan dari materi pengangguran adalah pengangguran dapat dipengaruhi beberapa variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadaan dan situasi ekonomi. Oke, pinter semua.